Rio Wilson Sidauruk dari kantor hukum Rio Wilson Sidauruk SH dan rekan menggelar konferensi pers mendampingi klien Kalem Sitepu di Sobat Cafe Jalan Adam Malik, Kota Pematang Siantar pada Selasa 30 Mei 2023 sekira pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam konferensi pers ini, Rio Wilson Sidauruk yang didampingi oleh Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau AUPI, Rita Purba, menyampaikan kepada publik beberapa hal terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kalem Sitepu. Adapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kalem Sitepu saat ini adalah terkait dirampasnya tanah miliknya yang berada di Huta 4 Naguri Durian Banggal, Kecamatan Raya Kahian, Kabupaten Simalungun oleh Daniel Purba. Dalam hal tersebut, pihak Kalem Sitepu telah membuat laporan ke Polres Simalungun dengan nomor surat tanda terima penerimaan nomor 286 garis miring angka Romawi 9 garis miring 2022 garis miring SPKT Polres Simalungun garis miring Polda Sumatera Utara. Laporan pertanggal 9 September 2022 atas nama klien Sitepu. Dalam SCTPL tersebut, Kalem Sitepu melaporkan Daniel Purba yang diduga telah memalsukan tanda tangannya di surat penyerahan tanah pada tahun 2005. Atas permasalahan itu, pihak Kalem Sitepu juga telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor gugatan 140 garis miring PDT G garis miring 2022 garis miring PN Simalungun. Baik, selamat malam untuk kita semua, salam sejahtera. Saya Rio Wilson Sidauruk dari kantor hukum Rio Wilson Sidauruk SH dan rekan bersama dengan rekan tim saya dari AWPI Ibu Rita Purba dan juga di samping sebelah kiri saya ada Bapak Kalem Sitepu selaku klien saya. Di sini kami ingin sampaikan ke publik bahwasanya terkait permasalahan yang dialami oleh klien kita yaitu Bapak Kalem Sitepu yang tanah pertapakannya yang ada di Raya Kahian, Kabupaten Simalungun diserobot oleh atas nama Daniel Purba. Dalam hal tersebut kita sudah melaporkan Daniel Purba ke Polres Simalungun dengan STPL per tanggal 9 September 2022 ya atas nama Kalem Sitepu, di mana peristiwa yang kita laporkan itu melaporkan tentang pemalsuan surat ataupun pemalsuan tanda tangan atas nama Bapak Kalem Sitepu, bahwasanya di surat penyerahan tahun 2005 tanda tangan klien kita atas nama Bapak Kalem Sitepu diduga dipalsukan. Jadi atas kejadian ini juga upaya hukum yang kita lakukan, kita gugat juga ke Pengadilan Negeri Simalungun ya dengan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan nomor perkara 140 PDT G garis 2022 Pengadilan Negeri Simalungun. Baik, terkait cerita permasalahan yang dialami oleh klien kita, boleh dijelaskan tim kita ya Ibu Purba. Selamat malam buat kita semua, di mana yang terjadi permasalahan antara klien kita Kalem Sitepu dengan Daniel Purba, yang dimana pada tanggal 6 bulan 9 2022 bahwa klien kita melaporkan terjadi penyerobotan tanahnya yang ada seluas 6,5 kali 30 meter, yang mana pada saat itu saya dijumpai oleh Pak Daniel dan dipertunjukkan surat penyerahan di 15 Maret 2005. Nah, pada saat itu Bapak Daniel Purba menunjukkan ini, saya sudah melihat ada kejanggalan, dan Bapak Daniel Purba menunjukkan bahwa setelah terjadi 2005 dia membuat surat di September 2012 SKT, yang dimana surat di dalam SKT ini kita lihat banyak terjadi kejanggalan, dan kejanggalannya itu di 2005 bahwa yang mentandatangani adalah mantan kepala dusun atas nama Ramelusun Purba sudah membuat pernyataan bahwa ini bukan tanda tangan saya. Dan pada di surat penyerahan 2005, Daniel Purba pun bukan tanda tangannya ada di sini. Dan di SKT 2012 ini atas nama Daniel Purba, di sini jelas terlihat bahwa diduga tanda tangan Daniel Purba sama dengan tanda tangan
atas nama Kepala Dusun Ramelson Purba. Dan di sini tanda tangan Daniel Purba tidak sama dengan tanda tangan waktu membuat surat di SKT atas nama Daniel Purba. Dan di sini juga kita melihat bahwa tanda tangan saksi-saksi ada 3, Jansinson Saragi dan Kalem Sitopu serta Ramelson Purba tidak mengakui mereka menandatangani SKT di tahun 2012. Dan surat pernyataan mereka sudah dibuat pernyataan itu dengan di tanda tangan materai. Dan Ramelson Purba dengan Jansinson Purba sudah membuat pernyataan kesaksian di Polres Simalungun dan juga di Pengadilan Negeri Simalungun. Dan di sini terbukti tanda tangan ini pada saat itu surat perdamaian waktu di Pengadilan Negeri sudah diakui oleh Willerius Urung Raya, Willerius Urung yang pada saat itu di tahun 2013 membuat surat pernyataan perdamaian, dan perdamaian itu antara Daniel dengan Kalem Sitopu ternyata diakui di kesaksian oleh Willerius bahwa surat ini tidak sempat dibacakan atau ditunjuk untuk dibaca oleh yang menandatangan, dan diakui pada saat itu yang bertengkar itu adalah anak Bapak Kalem Sitopu yang bernama Ika dengan istri Daniel Purba. Tetapi di surat perdamaian ini yang tertulis surat perdamaian pernyataan antara jadinya Pak Kalem Sitopu dengan Daniel Purba. Dan pada saat itu Ketua Hakim Bu Rory menyatakan pada saat itu tidak ada sangkut paut ini dengan Pak Kalem dengan Daniel, karena yang bertengkar itu adalah anak Pak Kalem Sitopu dengan istrinya Daniel, dan itu diakui oleh Willerius pada saat itu tidak sempat dibacakan karena buru-buru mau berminggu. Demikianlah sekilas pernyataan. Dan ini juga pada saat dikasih mediasi oleh Bapak Pangulu dengan Kalem Sitopu ini untuk melaporkan Daniel Purba karena tidak bisa menunjukkan surat jual beli, karena tidak ada kwitansi jual beli antara Pak Kalem dengan Daniel, dan tidak ada saksi yang menunjukkan bahwa Daniel Purba memberikan uang dengan Pak Kalem. Nah, inilah surat dari Pangulu Durian Bagal. Terima kasih. Terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang sudah kita ajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini tanggal 30 Mei 2023, bahwasanya gugatan kita itu ditolak, ya. Tapi dalam hal ini kita sangat menghormati putusan hakim tersebut. Akan tetapi kita dari kantor hukum, tim advokat dan juga lawyer kita bersama dengan tim-tim dari media, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia akan memperjuangkan hak-hak daripada klien kita. Itu kita akan melakukan banding, yaitu apa alasan-alasan kita untuk melakukan banding. Banyak yang sebenarnya kejanggalan di dalam pertimbangan hukumnya yang menurut kita adalah kurang memihak kepada klien kita. Di antaranya bahwasanya kita sudah membuktikan surat kepemilikan kita dari mana didapat klien kita tanah tersebut, tanah pertapakan tersebut. Kita sudah menunjukkan surat, sudah menunjukkan, begitu juga dengan saksi, 2 orang saksi, begitu juga di sidang lapangan. Jadi semua fakta-fakta yang timbul di dalam persidangan sangat mendukung gugatan kita. Akan tetapi putusan hari ini kurang puas, sangat mengecewakan atas putusan dari Pengadilan Negeri Simalungun. Sesuai dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini nomor 140, bahwasanya sekitar pukul 16 WIB, ya, bahwasanya gugatan kita ditolak, yaitu menurut pertimbangan hakim kita tidak dapat membuktikan, sementara bukti surat sudah kita ajukan, saksi 2 orang. Jadi kita juga melakukan untuk agar dilakukannya sidang lapangan. Jadi hakim dan juga panitera sudah kita bawa ke tanah objek tersebut. Artinya menurut kita Pengadilan Negeri Simalungun atau hakim yang memegang perkara ini
untuk memutus dan pertimbangan hukumnya menurut kita kurang kuat. Jadi itulah kenapa kita akan melakukan upaya banding nanti bersama dengan tim, dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, selamat malam juga. Di sini saya teruskan dari advokat hukum kita, di mana pada pemutusan yang diberikan hakim pada hari ini sangat-sangat mengecewakan kita. Sebagai saya Ketua OPI Kabupaten Simalungun, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, Prita Purba, sangat merasa kecewa dan atas tindakan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa penggugat tidak terbukti memberi bukti surat yang ada untuk pelaporan untuk tergugat. Di mana pada itu kita punya alas yang lengkap dan Pak Kalim Sitepu mempunyai surat segel yang dari tahun 1986 yang dimana dibeli dari Rasiaman Purba dan dibelinya pada tahun 1991 dan pembayaran PBB yang dilakukan oleh Pak Kalim Sitepu dari pembelian sampai saat tahun sekarang. Nah, di situ jelas bahwa tanah itu adalah milik oleh Pak Kalim Sitepu. Dan satu lagi yang membuat kita merasa sangat kurang puas dengan terhadap putusan hakim pada hari ini, di mana yang menolak tuntutan kita itu terhadap tergugat, yang mana tergugat itu hanya mempunyai selembar kertas yang tidak kuat hukumnya. Dan yang jelas-jelas kita ketahui di sini ada saksi namanya Bona, itu adalah diusah di bawah umur yang tidak layak, masih di bawah umur yang tidak layak untuk melakukan suatu perikatan, termasuk untuk menandatangani surat. Tapi dalam hal ini atas nama Bona Sitopu, yaitu anak daripada bapak ini, pada tahun 2005 adalah masih di bawah umur. Ya. Tapi kenapa bisa terjadi timbul tanda tangan? Nah, itu keberatan kita. Tapi hakim tidak mempertimbangkan itu. Bahkan kami dinyatakan dalam putusan itu tidak mampu untuk membuktikan. Dan sementara sudah kita ajukan bukti surat, saksi, dan bahkan akta kelahiran daripada Bona pun sudah kita tunjukkan. Bahwasanya pada saat tahun 2005 itu bahwa Bona Sitopu belum layak untuk melakukan suatu perikatan atau penandatanganan begitu. Dan seiganya kita tahu itu bahwa satu surat penyerahan itu pastinya akan ada tanda tangan batas-batas oleh tetangga. Tetapi ini tidak ada. Dan tidak ada juga kwitansi jual beli tanah, hanya selembar ini. Dan dengan selembar inilah bisa menerbitkan SKT di 2012. Nah, seperti itu. Dan di sini kita juga merasa itu sangatlah seorang hakim itu menolak, dinyatakan bahwa kita tidak kuat, tidak bisa membukti. Bukti apa lagi yang mau kita beri? Ini bukti dan saksi kita yang dari saksi-saksi ini ada yang 5 ini saksi 1, 2, 3 ini saksi dari kita sudah buat pernyataan bahwa mereka tidak ada mentandatangani ini, dan juga diakui oleh Pangulo pada saat itu yang mentandatangani semua itu adalah Daniel Purba, karena yang mengantarkan surat ini juga mentandatangankan. Kita sudah menjumpai camat itu juga mengatakan bahwa surat ini diserahkan oleh Daniel Purba. Nah, dan mereka ini Jacinto, Kalim Sitopu, Ramelinson tidak ada mentandatangani, dan tanda tangan mereka itu juga di sini berbeda. Dan ini atas nama Daniel, boleh didekatkan Pak, Daniel ini, tanda tangan Daniel ini sangat-sangat berbeda dengan di sini. Dan sangat-sangat kita lihat, perduga kita ini mirip dengan tanda tangan yang dilakukan oleh tanda tangannya di sini Kepala Dusun Ramelinson. Nah, ya, dan ini tanda tangan yang satu lagi supaya ini tanda tangan Danielnya. Nah, itu. Jadi keinginan kita sebagai saya Ketua AWB Kabupaten Simalungun, saya menginginkan ini harus jelas-jelas diperjelas. Janganlah ini sangat memalukan seperti ini ya. Kepada siapa lagi masyarakat yang susah meminta keadilan yang sebenarnya.
Kalaulah dengan jelas saksi dan bukti kita ditolak, bagaimana lagi keadilan yang ada di negara Republik yang kita cintai ini? Saya mohonkan kepada Pak Hakim yang terhormat supaya dapat mencerna masalah yang dihadapi oleh Pak Kalim Sitepu. Untuk menambahi apa yang menjadi harapan kita dari tim hukum kantor hukum Rio Wilson Sidauruk dan rekan, bahwasanya klien kita juga keberatan bahwasanya ketika dalam pemutusan perkara ini terjadi 2 kali penundaan ya. Yang pertama karena putusannya belum siap, terus yang kedua salah satu anggota majelis hakimnya tidak dapat hadir karena sakit, tetapi tidak menunjukkan surat sehat ya. Tidak menunjukkan. Dan menyatakan pada saat itu surat pemutusan sudah siap. Jadi di penundaan yang kedua minggu yang lewat bahwasanya putusan pengadilan sudah siap, tapi yang terjadi 1 minggu kemudian pada hari ini pertanggal 30 Mei pada saat hakim membacakan isi putusan tersebut masih sedang mengetik sambil mengedit. Jadi ini juga salah satu koreksi buat hakim-hakim yang ada di Indonesia ini. Dan membacakan bukan. Iya, karena sebelumnya 1 minggu sebelumnya hakim menyatakan bahwa sudah siap putusannya. Yang artinya pada saat tadi dibacakan masih sambil mengetik sambil mengecakan. Artinya kurangnya keprofesionalan hakim dalam membacakan putusan. Maka mohon juga ini kepada Komisi Yudisial, yaitu kan untuk sebagai pengawasan kehakiman, mohon ini dipertimbangkan Pak. Mohon ini dipertimbangkan. Jadi kami dari tim hukum akan membela klien kami, akan melakukan upaya hukum banding. Dan semoga nanti di Pengadilan Tinggi Medan bahwasanya tidak ada lagi kejadian-kejadian atau penerapan hukum yang sangat keliru menurut kita ya. Karena jelas bukti surat sudah kita buat, saksi sudah kita buat. Jadi masa di dalam pertimbangan hukum itu kita tidak bisa membuktikan? Jadi mereka tidak membuktikan ini semua bukti surat ini. Mereka tidak ada. Nah, jadi kita tidak tahu bagaimana lagi ya. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan sebagai pembelaan kita dan juga upaya-upaya hukum kita terhadap klien kita atas nama Kalim Sitepu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Dari Kabupaten Simalungun, Tim Liputan SNTV melaporkan.